Saya membawakan video mengenai pengaruh personal selling, pemasaran, media sosial, dan e-word of mouth terhadap niat pembelian produk insurtech melalui mediasi literasi asuransi dan brand equity. Penelitian ini saya lakukan untuk menyelesaikan Master of Marketing Communication. Dimulai dengan pendahuluan, latar belakangnya adalah teknologi internet saat ini setelah marak dalam strategi digital marketing dan merubah strategi pemasaran dari berbagai industri. Konsep baru pemasaran digital menggantikan pemasaran tradisional sehingga perusahaan bisa berkomunikasi secara efektif. Latar belakangnya yang lain adalah dari sisi industri asuransi sendiri, khususnya asuransi digital atau digitalisasi menjadi salah satu strategi pengembangan industri asuransi. Dan dilihat dari data yang ada, banyak perusahaan asuransi tidak secara penuh menggunakan internet. Bisa dilihat di sini adalah saluran distribusi perusahaan asuransi. E-commerce itu menduduki peringkat yang cukup rendah dibandingkan dengan personal selling yang dalam hal ini disebutkan sebagai direct marketing. Penetrasi asuransi di Indonesia juga relatif rendah dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Latar belakang lain adalah literasi asuransi menjadi tantangan karena terbilang rendah dibandingkan dengan perbankan. Dan bisa dilihat di sini, insurtech juga menjadi fokus bagi industri asuransi secara khususnya. Teknologi internet sendiri telah mengembangkan strategi digital marketing. Integrated marketing communication yang baru juga bisa menjadi strategi perusahaan dalam pemasaran dan komunikasi. Pemasaran media sosial sendiri juga membuat penggunaan media sosial tidak hanya menerima pesan secara aktif, tetapi juga mendorong pengguna agar menerima dan mencari pesan secara aktif. E-word of mouth sendiri juga ulasan yang terjadi di dunia digital akan mendorong perusahaan untuk memiliki strategi branding yang kuat. Rumusan masalah dari latar belakang yang disebutkan tadi adalah apakah personal selling mempengaruhi literasi asuransi, apakah personal selling mempengaruhi niat pembelian pada produk insurtech, apakah literasi asuransi mempengaruhi niat pembelian produk insurtech, apakah social media marketing mempengaruhi brand equity, apakah e-word mempengaruhi brand equity, dan apakah brand equity mempengaruhi niat pembelian produk insurtech. Tujuan penelitiannya tentunya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah disebutkan. Ruang lingkup penelitian ada 6 variabel, yaitu personal selling, literasi asuransi, social media marketing, e-word, brand equity, dan niat pembelian. Lokasi penelitian adalah area Indonesia, dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan memiliki kriteria mengikuti akun media sosial perusahaan asuransi, memiliki pengalaman personal selling oleh perusahaan asuransi. Data hasil kuesioner juga diolah menggunakan Smart PLS. Set of the art-nya ada Awan Anishuride bicara tentang the effect of digital marketing on purchase intention, dengan ada moderating effect dari brand equity. Lalu dari Setiawan dan Suryanto bicara tentang influence word of mouth, Facebook ads, dan personal selling terhadap purchase decision of points of sales. Korinusa dan Albari bicara tentang effect of brand image and product knowledge on purchase intention. Fajri et al. Bicara tentang efek dari social media marketing pada purchase decision with brand awareness. Lalu Majid et al. Bicara tentang influence of social media on purchase intention dengan mediating role of brand equity. Kajian teoritis yang digunakan adalah teori SOR atau stimulus, organism, dan response, di mana stimulus dianggap memberikan rangsang lalu membuat organisme itu bereaksi dan memberikan respons. Social learning theory juga menjadi bagian dasar teori dalam penelitian ini, di mana kita lihat bahwa manusia atau seseorang akan melakukan pembelajaran pengamatan terhadap sekitarnya lalu dijadikan untuk mendorong perilaku manusia tersebut. Kerangka pemikirannya adalah variabel X-nya ada 3, personal selling, social media marketing, dan e-word, di mana variabel Y-nya adalah niat pembelian dan dimediasi oleh variabel Z, literasi asuransi, dan variabel Z2, brand equity. Metodologi penelitian yang digunakan, kita masuk ke dalam operational variable. Ada personal selling sebagai variabel pertama dengan dimensi promotion and selling perspective, competitive approach. Item pertanyaannya ada 4.
Lalu variabel X kedua adalah social media marketing dengan 6 pertanyaan. Lalu operational variable ketiga untuk variabel X adalah word of mouth dengan 5 pertanyaan. Lalu variabel Z atau mediasi yang pertama adalah literasi asuransi dengan 3 pertanyaan. Variabel yang mediasi yang kedua adalah brand equity dengan 3 pertanyaan dan variabel Y dengan 6 pertanyaan. Metodologi penelitian menggunakan paradigma post-positivistik, yaitu melihat bahwa hubungan sebab akibat, melakukan pengujian hipotesis, juga melihat bahwa hasilnya bisa jadi terbuka, kebenaran bersifat ilmiah, tapi terbuka untuk dilakukan pengujian ulang. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kuantitatif, di mana untuk meneliti variabel yang diposisikan sebagai stimulus dalam mempengaruhi niat pembelian. Jenis penelitian ada deskriptif, dan tujuan dari kuesioner yang diberikan harus menyajikan informasi sederhana mengenai profil dari responden. Nextnya adalah metode yang digunakan menggunakan survei dan menggunakan kuesioner, dikirimkan menggunakan Google Form dan disebarkan secara mandiri kepada calon responden. Populasi penelitian jumlahnya tidak diketahui karena menyangkut dari masyarakat Indonesia yang mengikuti media sosial dari perusahaan asuransi dan memiliki pengalaman personal selling dari perusahaan asuransi. Sampel penelitiannya menggunakan metode aturan 10 kali yang digunakan dalam PLS SEM. Dengan menggunakan aturan ini, dengan ada 27 item pertanyaan yang tadi sudah disebutkan dalam slide sebelumnya, ukuran sampel yang digunakan adalah 270 sampel dan akhirnya penelitian ini mencari minimal 270 responden. Teknik penentuan sampelnya menggunakan metode non-probabilitas sampling dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya menggunakan skala pengukuran Likert yang dikumpulkan melalui kuesioner. Uji validitas data yaitu menggunakan 2 pengukuran, validitas data konvergen dan validitas data diskriminan. Lalu untuk uji reliabilitas menggunakan Cronbach's alpha dan juga reliabilitas komposit. Analisis kuantitatifnya menggunakan aplikasi Smart PLS, yaitu evaluasi koefisien determinasi R2, lalu bicara tentang effect size, lalu bicara tentang PET koefisien, juga uji hipotesis. Hipotesis penelitiannya ada 6, yaitu personal selling berpengaruh positif terhadap literasi asuransi. Yang kedua, personal selling berpengaruh positif terhadap niat pembelian produk insurtech. Yang ketiga, literasi asuransi berpengaruh positif terhadap niat pembelian produk insurtech. Yang keempat, social media marketing berpengaruh positif terhadap brand equity. Yang kelima, e-worm berpengaruh positif terhadap brand equity. Yang keenam, brand equity berpengaruh positif terhadap niat pembelian produk insurtech. Hasil penelitian dan pembahasannya kita bisa dilihat di sini adalah karakteristik responden. Paling banyak adalah perempuan, di mana usia juga paling banyak di usia 41 sampai 45 tahun. Pendidikannya paling banyak di S1, statusnya kebanyakan menikah dengan memiliki anak, dan rata-rata penggunaan media sosial dalam satu hari yaitu 3 sampai 5 jam. Rata-rata dari tanggapan responden menggambarkan kategori baik, hampir semuanya di kategori baik, hanya ada 2 pertanyaan yang memiliki rata-rata di cukup baik. Analisis outer model, uji validitas konvergen menghasilkan nilai outer loading 0,7 dan nilai AVE-nya di atas 0,5. Akhirnya dari kesimpulannya setiap item secara efektif mencerminkan variabel masing-masing dan membangun validitas konvergen. Uji reliabilitas juga menghasilkan nilai di atas 0,7 yang menegaskan kuesioner bisa diandalkan. Uji validitas diskriminan HTMT juga dilihat di sini nilai korelasinya yang paling tinggi adalah 0,891. Oleh karena itu metode HTMT sudah terpenuhi karena memiliki nilai di bawah 0,9. Ini adalah gambar inner model. Ini adalah R-square dari inner model. Bisa dilihat di sini nilai R-square-nya masuk dalam kriteria moderat, yang artinya model memiliki kemampuan prediktif yang cukup. PLS predict di sini kita bisa lihat Q2 predict dalam setiap item bernilai di atas 0, berarti kemampuan prediksi di dalam sampel kuat, sementara ada yang di bawah 0, berarti prediksi di dalam sampel lemah. Namun secara keseluruhan model penelitian ini memiliki prediksi yang baik. Tabel F-square di sini melihat adalah effect size dari masing-masing hubungan ini. Di
Bisa dilihat personal selling ke literasi asuransi memiliki efektivitas kuat, social media marketing dan brand equity dilihat memiliki efektivitas lemah, IWOM brand equity sedang, brand equity niat pembelian kuat, personal selling niat pembelian lemah, dan literasi asuransi ke niat pembelian no effect. No effect ini akan membuktikan bahwa kedepannya dilihat dari uji hipotesis bahwa hipotesis ketiga yaitu literasi asuransi dan niat pembelian ditolak, sementara hipotesa yang lain diterima. Simpulan dan saran. Simpulannya, personal selling berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap literasi asuransi. Personal selling berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat pembelian produk insurtech. Literasi asuransi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat pembelian produk insurtech. Social media marketing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap brand equity. IWOM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap brand equity, dan brand equity berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap niat pembelian produk insurtech. Saran dan rekomendasi, personal seller perlu memiliki kompetensi terhadap informasi mengenai asuransi tidak hanya dalam rangka penjualan tetapi juga memberikan edukasi dan literasi asuransi kepada calon konsumen. Hal ini dapat dilihat karena literasi asuransi tidak memberikan pengaruh kepada niat pembelian yang bisa jadi dikarenakan literasi asuransi yang didapatkan dari personal seller dianggap tidak dapat dipercaya. Social media marketing dilakukan oleh perusahaan juga harus bisa menyediakan informasi akurat agar memperkuat brand equity perusahaan. Perusahaan perlu berkomitmen mewujudkan janji-janji yang telah disampaikan, di mana moment of truth ini bisa membantu strategi IWOM mendukung brand equity perusahaan. Perusahaan harus fokus mengembangkan kemampuan dalam memberikan solusi melalui digital dengan cara yang mudah. Limitation, konsumen yang diteliti hanya terbatas pada konsumen yang mengikuti media sosial dan mengalami penawaran personal selling. Responden fokus pada Gen X dan konteks penelitian terbatas pada produk insurtech. Begitu juga hubungan dalam kerangka pemikiran, variabel mediasi hanya literasi asuransi hanya memiliki hubungan mediasi antara personal selling dan niat pembelian. Sebaiknya juga diteliti kepada digital marketing, dan sebaliknya brand equity juga sebaiknya diteliti peran mediasinya antara hubungan dari personal selling menuju niat pembelian. Berikut adalah referensinya dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang.